Prodero juga nyermasin suara kreativitas, suara kreatif. Dan udah di Morning Live Chat pagi hari ini bareng Arini dan juga sahabat kreatif yang udah stay tune dari tadi pagi, udah ditemenin sama Olis juga, dan dilanjutin pagi ini bareng Arini, sahabat kreatif. Kita bakal ngobrol banyak dengan narasumber kita malam hari ini. pagi, sahabat kreatif, sorry, semangat banget ya untuk pagi hari ini. Dan kita udah terhubung dengan Unity di Instagram kita. Kita sapa dulu kali ya. Hai semuanya. Wah, senang saya kalau semangat kayak gini ya. Tapi ini kayaknya 1, 2, 3 agak kurang 1 ya. Ada yang nggak ada? Vicky. Emang nggak ada atau telat? Lagi kurang sehat. Oke, gawe SCP. Kita doain biar cepat sembuh. Oke, gawe SCP ya, semoga cepat sehat. Dan nggak apa kita. Walaupun ngobrol bertujuh aja, sahabat kreatif nggak apa-apa, dan insya Allah kita bakalan tetap dapat informasi yang lengkap banget. Dan sebelum aku mulai ngobrol, aku mau ngucapin congrats dulu buat single ke-8-nya Sobet udah rilis tanggal 25 kemarin. Yeay. Makasih. Dan makasih Kak. Kemarin iya sama-sama. Dan kemarin itu kan screening tanggal 25 ya, di hari tanggal rilisnya. Itu sore sebelum MV-nya ditayangin di YouTube ya kalau nggak salah. Ceritain dulu dong sebelum kita ke lagunya gitu ya. Gimana sih pengalaman kalian setelah debut pertama gitu ya di tahun 2019, terus akhirnya di single ke-8 kalian bisa screening di bioskop lagi dan bertemu unit lagi gitu setelah 7 lagu terlewati gitu. Gimana sih perasaannya bisa menyapa unit-unit lagi? Ya kita sih pasti seneng ya, karena dulu kita ketemu sama unit tuh cuma 5 orang, terus sekarang bisa ketemu sama unit tuh bisa 200 berapa orang. Jadi kayak itu tuh sebuah impian kita, akhirnya bisa bertatap muka dengan mereka, walaupun maksudnya kayak belum semua gitu, walaupun itu masih cuma ada di Jakarta gitu. Tapi kita udah bersyukur sih bisa ngadain acara offline, bisa ketemu sama mereka, dan semoga nanti kita waktu fansign lebih ramai dari Amin. Ya, by the way, aku tadi salfok sih baru tahu kalau misalkan di awal debut kalian itu kalian cuman ada 5 unit. Iya. Dulu kan itu ada 5 unit. Iya kan masih awal-awal. Jadi 5 unit itu Mama Feli, mamanya Farhan, mama kita semua. Yang bisa lebih ke orang dalam ya. Lebih ke orang dalam aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan memulai karir pertama, dan kebayang lah udah di single 8 yang datang tuh 200 tuh itu juga udah ke filter nggak sih? Sebenarnya di luar yang pengen dan banyak banget tuh pasti udah lebih daripada 200, tapi nggak apa-apa. Yang penting vibes-nya ketemu unit dengan keterbatasan protokol kesehatan yang sekarang agak susah ya sebenarnya. Jadi kayak bikin kalian tetap harus menjaga gitu, tapi nggak apa-apa. Dan itu kemarin selain unit yang datang ada siapa aja? Selain unit kemarin juga ada banyak banget teman-teman tamu undangan dari teman-teman artis juga, ada teman-teman media juga, ada Aulion member ke-9 kita. Betul. Banyak banget sih tamu-tamu undangan yang hadir. Kita benar-benar senang banget. Apalagi ini maksudnya kan biasanya orang-orang tuh screening film gitu ya, maksudnya kayak yang bener-bener udah biasa lah gitu, tapi ini kan music video. Aku nggak tahu sih emang apakah sering sebenarnya musisi itu screening music video di bioskop. Tahu kalian emang sering atau kalian ini termasuk yang pertama gitu untuk screening music video di bioskop? Kalau dilihat dari berita-beritanya sih ya, kemarin tuh aku sempat lihat ada beberapa unit yang ngomong tuh Unity ini boyband pertama yang mengadakan heavy screening di Indonesia. Jadi itu kayak boyband pertama yang benar-benar kayak gitulah. Tapi apalagi ini bukan hanya musik tapi boyband gitu ya konteksnya. Jadi benar-benar spesial gitu loh untuk screening kali ini. Oke, sahabat kreatif, kan kita udah bahas screening, bahas musik video juga. Tapi sebelum itu kayaknya kita dengerin lagu mereka dulu sebelum kita ngobrol banyak tentang sahabat kreatif. So buat kamu yang belum denger atau pengen denger lagi bagian, langsung aja kita puterin Sobat dari Unity.
Pronwira di Banjarmasin Suara Kreativitas. Gimana Sobat Kreatif? Udah cukup terguncangkah pagi ini dengan lagu Sobat ya? Harusnya sudah ya Sobat Kreatif, karena lagu sudah sangat semangat sekali Sobat Kreatif ya. By the way, ini salpok sama filternya ya sangat membuat kalian lebih segar. Jadi ini filter satu-satunya yang bisa diklik. Biasanya filter yang kita pakai gak bisa digeser gitu. Bibirnya merah banget ya. Ngomongnya tuh masuk ke friendly. Tabok nyamuk. Coba deh salah satu di antara kalian lihat di IG terus lihat bibirnya Sandi. Coba lihat. Sandi. Soalnya agak naik turun gitu bibirnya. Coba deh, gue mau coba filter yang lain banget bang. Oke, nah kalau mereka Gak mau ke kiri, gak mau kegeser gitu loh. nggak apa udah nggak apa sih. Aku cuma kasih tahu doang supaya tahu gitu. Iya. Oke, nah kita bahas lagu langsung ya. Udah penasaran banget sama lagu ini yang berarti Fenly menepati janjinya di interview kita di Baby. Katanya di single 8 tidak akan ada spill ya. Ternyata memang di single ini bisa dibilang minim sekali. Apa namanya bahkan teori-teori aja kayaknya ini udah kayak menyerah gitu, kayak bingung gitu, kayak nggak ada pemberitahuan. Dan ini kalau boleh tahu single ini sebenarnya udah dipersiapkan dari kapan sih? Kan sebenarnya udah ada desas-desusnya dari single Baby juga udah ada gitu, tapi menurut setahu kalian ya udah tahu pastilah mulainya itu dari kapan sih sebenarnya single 8 ini prosesnya? Iya, lagu ini tuh udah ada dari tahun lalu, dari bulan November kan, gitu. Jadi sebenarnya musiknya udah ada dulu, dan musiknya kan dari dari komposer luar negeri, ada Hugh Shane, ada Emre dari 153 Creators Club, terus juga Jeff Lewis dan juga Juni, gitu. Jadi kalau untuk musik semuanya dari mereka, gitu. Tapi kalau untuk liriknya dari Kak Patrick. Nah, waktu itu harusnya di November ya kita rekaman, cuman ada Kak Patrick ada jadwal lain, harus ke luar negeri juga, ada pekerjaan lain, jadi ditunda rekamannya gitu. Terus akhirnya kita rekaman kapan sih? Desember ya? Desember awal-awal. Iya, rekamannya jadinya Desember awal-awal, terus juga Desember juga syutingnya gitu. Oh, langsung dikebut bulan itu ya. Jadi rekamannya itu Karena mau liburan. Iya. Oh iya benar. Oh iya benar kan itu kemarin. Berarti sebelum Natal ya harusnya kemarin kalian rekaman dan lain-lainnya sebelum 20 ke bawah. Sekali. 2 juta rupiah. Oke. Dan kuis ya. Oke, jadi lagu ini udah diproses dari November, dan lirik untuk single ini kan dari Restu Waktu, Baby, Friendzone juga dari kalian ya, lebih ke kalian. Dan untuk single 8 kembali lagi diambil alih sama Kak Patrick. Berarti full, kalian nggak ada keterlibatan sama sekali atau ada juga? Dari 100% berapa ya kira-kira? Nol lah. Enggak. Kemarin Enggak, emang lagunya full Kak Patrick yang ciptain gitu. Kemudian kalau pemilihan untuk bagian-bagiannya gimana? Enggak, waktu kemarin kita recording tuh di situ juga kita masih ngobrol lagi gitu, lebih cocoknya gimana atau liriknya ada yang mau diganti gitu-gitu sih. Jadi enggak ya kita 0,1% lah. Lebih ke ini aja sih ya. Lebih ke saran-saran aja, tapi sisanya full dari Kapet semua. Dan juga sebenarnya dan kan sebelum kemana Kak ada kan Kapet live Instagram gitu ya, dan sempat di spill juga sama yang nge-spill bukan Fenly Sahabat Kreatif ya, tapi yang nge-spill Kapet, lagunya bakal upbeat lah, lagunya bakal beda lah dari yang sebelum-sebelumnya. Emang beda banget, tapi sebenarnya full totally dari single 8 ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tuh jadi tentang seorang cowok gitu yang suka banget sama ceweknya, dan udah 1 tahun itu digantungin terus, dan udah ditolak 3 kali gitu. Nah, akhirnya dia tuh gemes sendiri gitu. Ayo, baru kita pacaran aja, lu lama banget sih gitu. Iya benar. Intinya si seorang cowok yang pengen banget pacaran gitu sama cewek yang dia suka gitu.
Dan cowok itu friendly gitu ya di musik video maksudnya. Oh iya. Friendly. Oke. Agak detail ya, 1 tahun 3 kali ditolak gitu. Agak lumayan detail juga. Ya, harusnya kan nggak detail banget juga. Oke, nah jadi lagu ini sebenarnya simpelnya lah ya, pokoknya intinya sama cowok yang ngebet banget lah gitu sama si cewek ini, karena dia katanya kemarin aku denger di mana ya, kalau lagu ini tuh bisa disambung-sambungin gitu nggak sih sama lagu Friendzone kemarin? Iya betul Kak, itu kemarin waktu kita lagi lagi interview di radio. Jadi kalau mau dicocokologi tuh bisa sebenarnya dari lagu Friendzone, kan Friendzone tuh lagunya Friendzone kan. Jadi sangat informatif ada sekali. kepastian kan, nah di lagu Sobat ini kita harus ngasih kepastian buat pasangan. Yes, betul. Oke, jadi bisa lah ya Sobat Kreatif. Berarti ini sudah resmi ya dinyatakan kalau volume 1 ini 8 single kalian sangat amat mantap ya, sangat amat galau sekali bisa dibilang, walaupun lagu yang ini aku nggak tahu ya, kalau menurut aku lagu ini yang paling catchy banget, yang 80s banget, terus yang paling, maksudnya upbeat, yang lain tuh upbeat, tapi yang ini yang paling berasa banget vibes-nya on fire lah gitu, sama dibanding lagu-lagu sebelumnya. Gimana perasaan Fenly selaku center yang kayaknya tuh semangatnya beda banget dari awal, dari awal mau rilis lagu ini, gimana Fan? Ya perasaannya puji Tuhan sangat seneng banget gitu, dan dari awal denger lagunya, denger musiknya itu bener-bener gimana bilangnya ya, jadi bener-bener semangat banget gitu. Terus kayak dari akunya juga bener-bener nyiapin semuanya, jadi supaya ya intinya biar bisa ngasih yang terbaik lah gitu. Kalau ditanya seneng banget. Oke, apalagi ini bisa dibilang kayak gimana ya, kayak single penutup gitu, dan juga maksudnya single penutup di volume ini gitu ya, single yang ditunggu-tunggu lah gitu untuk para unit. Apa sih gitu gongnya di single ini, apalagi ya tadi karena single ini tuh salah satu single yang minim tebak-tebak berhadiah gitu loh. Tapi kalau kalian mau spill, sebenarnya kalian ada nggak sih kasih badut-badut gitu ke unit tentang single ini? Kan bener-bener yang kayak minim info banget nih. Tapi ada nggak sih yang kalian sempat gitu kayak kode-kodein unit tentang lagu ini, atau nggak ada, memang nggak ada sama sekali? Nggak ada. Karena kalau buat center kita pelit aja, untuk single kali ini kita emang mau pelit aja dulu. Karena pengen eksklusif. Oke, jadi untuk penutup single ini mau dibikin beda juga gitu ya, supaya unit banyak nebaknya lah gitu. Single ini tuh kayaknya nanti bakalan full black and white gitu, atau kayak single ini nanti bakalan IDM banget tuh, banyak banget tebak-tebakan mereka tentang lagu ini. Tolong ya komennya ini kenapa sih pada sabuk bibirnya Bangsen emang se ini banget ya, kelihatan banget. Ya udah nggak apa-apa, kita bahas lagunya aja Sobat Kreatif. Oke, udah di single 8 nih, kemarin pas proses pas kalian dengar lagu ini pertama kali kan nih, kalian belum nggak bikin, otomatis dari Kapet kasih nih ke kalian lagunya gitu. Kalian denger bareng-bareng lagu ini atau kayak satu-satu gitu dikasih tahu, atau Fenly duluan karena Fenly center? Enggak sih, kita dikasih taunya bareng-bareng pasti. Ada bareng-bareng apa pas kalian dengar pertama kali, apa yang ada di pikiran kalian tentang lagu ini? Entah itu musiknya, entah itu liriknya. Wah, pertama kali kita denger ini di grup sih Kak, langsung kayak bilang, wah ini lagu catchy banget sih, kayak unit bakal suka sih sama lagu ini. Ternyata bener. Iya, jadi pas Kapet ngirim ke kita filenya itu tuh, Kapet itu tuh kepengen kita bagi partnya sendiri. Jadi dia tuh punya, dia bilang tuh coba dong kalian bagi sendiri. Tapi sebenarnya Kapet udah bagi juga, tapi Kapet pengen tahu dari kalian gitu. Jadi akhirnya tuh di malam itu kita Iya lanjut. Jadi Kapet bukan nantang sih, nyuruh kalian untuk bagi part kalian sendiri. Terus lanjut. Ya, Kapet jadi kepengen lihat kalau misalnya kita bagi sendiri itu gimana, sesuai nggak sama yang udah Kapet buat. Dan kita buat sendiri, kita bagi-bagi habis itu. Tapi kita belum kasih tahu ke Kapet, kita kasih tahunya itu pas udah di studio. Tapi sebenarnya itu percuma aja sih, kita udah bagi-bagi. Iya, kita mau ini ya. Jadi kayak enggak ke Patrick, why? Oh my god, ke Patrick White. Berarti yang dipakai sebenarnya
yang punyanya Kapet tetap gitu ya? Iya. Iya. Tapi pas pertama kali kita dengar lagu ini sih Kak, yang Kapet kasih, ini cocok banget sama Fenly sih. Karakternya Fenly tuh di sini kuat banget kayak, wah, Fenly bro, center bro, gitu. Fenly ngerjain lagu Oke, semangat, sabar. Kenapa sih udah makan kayaknya kalian ya, semangat banget. Nggak apa-apa. Semangat pagi ya. Oh iya bener, bagus, semangat pagi ya. Oke, jadi sebenarnya itu mungkin ditantang aja kali ya untuk kayak kalian mengenali nggak sih part-part yang cocok untuk kalian gitu. Ternyata akhirnya ya tetap yang punya Kapet juga gitu. Dan di lagu ini kita menemukan 2 rapper baru. Hai. Comeback. tetap memakai filter menjebak ya, nggak apa-apa ya Sobat Kreatif ya, langsung. Dan buat Sobat Kreatif tadi aku kalau nggak salah sampai rapper. Gimana perasaan Gilang dan Farhan di lagu ini? Ada 2 rapper baru yang sedikit menjadi saingan kalian ya sebenarnya, agak gimana gitu. Ada Ricky sama Sweetson. Aku mau nanya rapper seniornya dulu. Woi senior, Gilang dulu. Salam. Bang Lan, gimana Bang Lan? biasa aja sih. Oke. Tapi beneran, maksudnya kayak Farhan dan Gilang tuh, Ricky dan Sweetson tuh maksudnya kalian bantu untuk maksudnya belajar, atau mereka tuh kayak mencoba men-challenge diri mereka sendiri aja gitu untuk masalah nge-rap ini? Ya kalau apa support, pastinya kita support lah. Kayak maksudnya biar mereka juga tahu, biar mereka ngerasain, oh ternyata jadi rapper itu emang harus tengil gitu, emang harus yang sobat gitu ya. Sobat gitu ya. Jadi kayak harus gimana gitu ya karakternya. Tapi overall kayak keren sih mereka. Tapi sebenarnya yang jangan ya, biar kita kepake aja. Biar kerja gitu. Udah sekali aja gitu ya, nggak usah sering-sering, nanti susah jobnya diambil gitu ya. Dan tapi sebenarnya part Sweetson dan Ricky ini tuh atas inisiasi Kapet juga kah? Atau kayak memang kalian aja gitu pengen ada part Sweetson dan part Ricky ini di rap di lagu Sobat ini? Siapa sih yang pengen kalian nge-rap? Nah, mungkin sih kalau dari musiknya ya, musiknya jadi kan banyak, karena musiknya ini agak rapat-rapat gitu, agak temponya agak cepat, jadi kayak benar-benar ada yang semi rap gitu kan. Kayak di Fenly juga partnya tuh ada beberapa lirik yang dia itu ala-ala nge-rap gitu, tapi ada nyanyinya juga. Nah kebetulan ya udah akhirnya dari member Unity ada dikasih kesempatan gitu untuk bisa nggak apa-apa ya. Dan gimana Ricky dan Sweetson tuh? Jadi Kapetrik juga ngasih tantangan baru gitu. Nanti Kapetrik punya sesuatu yang baru gitu, nanti dicobain ya katanya gitu. Iya. Tapi emang berarti nggak di-spill hari itu udah diwanti-wanti sih si Ricky gitu kan. Nanti Ricky harus belajar ya. Iya. Karena kan aku biasanya nyanyinya lagu-lagu balad kan Kak, lagu-lagu melo. Jadi tantang nih kata Kak Pet ke Ricky sama Sweetson buat nge-rap. Kalau Sweetson kan sebelumnya udah pernah coba cover rap juga ya Son ya. Jadi di situ Kak Pet lihat, wah kayaknya cocok nih Sweetson nge-rap juga gitu. Terus kalau aku sih banyak belajar sih sama Bang Han sama Gilang juga sebagai rapper. Ternyata nge-rap itu nggak segampang itu. Butuh flow-nya juga, harus ngerti gimana cara nge-rapnya biar enak didengar gitu. Apalagi lagu ini tadi kata Gilang juga dibilang memang agak sedikit, maksudnya emang masuk banget lah gitu untuk nge-rap gitu. Memang part lagu ini tuh genrenya emang kayak cocok banget untuk musik-musik rap dan lain-lain. Jadi tantangannya juga di situ. Dan lagu ini ada 4 rapper gitu lah Sobat Kreatif untuk lagu Sobat ini. Tapi pas kalian dikasih gitu ya lirik bagian part-part kalian, tapi kayaknya lebih banyak Sweetson ya, atau sama sih seimbang? Ricky sama Sweetson tuh dikasih part. Kalau dilihat dari distributor lainnya, Lupa kayak distribusi lainnya. Soalnya tapi ini yang paling dominan itu adalah sosok Fenly, karena di mana sosok beliau ini adalah center dari lagu ini. Jadi karena lagunya adalah lagunya Fenly, Sobat Kreatif ya. Dan ini kalian tahu nggak sih kalau ternyata di lagu ini, bahkan aku pribadi pas dengar lagunya doang tanpa lihat musik video, di lagu ini tuh suara kalian hampir tidak bisa dikenali. Maksudnya kayak ini siapa gitu. Itu kayak paling cuman beberapa orang aja gitu yang, kalau aku ya, cuman beberapa orang doang, member doang yang kayak oh ini Sweetson nih Sandi nih gitu. Sisanya bener-bener nebak-nebak gitu. Dan pas music video
baru oh gitu. Tapi kalian ngerasa kayak gitu juga nggak sih pas dengar? Enggak sih. Emang sengaja kita biar bikin bahan gitu. Ya, dan apa namanya, karena di lagu ini juga banyak layer-layernya gitu Kak, jadi nggak cuma misal satu anak tuh ya, misal di part Fadli gitu cuma suaranya Fadli gitu, enggak, di situ juga ada suara Vicky buat layerin, jadi biar apa namanya suaranya lebih Nyatu sebagai ya, unity. yes betul gitu Oke. Kak. Makanya di lagu ini kelihatannya kayak maksudnya banyak suara yang nggak terlalu dikenali gitu ya, suara ini mirip ini gitu. Di bagian rap juga itu ada suara Ricky kan, Ricky sama Farhan yang rap gitu kan. Tapi yang bisa Nah iya benar. masih Farhan main sama Farhan. Tapi situ ada Ricky juga. Benar-benar. Jadi emang iya sih, emang kalau bagian Farhan sama Ricky tuh kayak gimana ya, kayak menebak-nebak lah. Pokoknya pas dengerin lagunya doang tanpa musik video tuh unit katanya masih kayak gimana sih ini suara siapa sih? Dan aku dapat bocoran kalau ya, di lagu ini salah satu lagu yang nada dasarnya katanya lumayan tinggi dan agak susah gitu. Ribet nggak sih buat kalian? Maksudnya kan kalian tuh walaupun satu kesatuan gitu ya, tapi nada dasar dan juga maksudnya masing-masing nadanya tuh beda-beda. Pas dikasih lagu ini yang nadanya lumayan lah gitu, bahkan ada unit yang bilang kayaknya bakal susah deh lagu ini buat di cover. Gimana pas penentuan rekaman dan lain-lain kemarin prosesnya? Ya itu juga sebenarnya dari lagu aslinya tuh emang tinggi banget ya, jadi itu kita minta diturunin setengah kan, dan emang kalau kita juga waktu itu udah bilang ke Kak Petri, Kak kalau begini diturunin gimana gitu, tapi emang dari akhirnya juga Kak Petri juga yang tentuin gitu kan, kayak yaudah cuma turun setengah gitu, soalnya kan di part awal itu kayak aku tuh kan nyanyi ngomong apa dulu, jadi di part awal lagu Soulmate itu kan aku nge-rap tapi rendah banget gitu. Nah itu kalau diturunin lagi jadi nggak bagus gitu. Jadi benar-benar disesuaikan semuanya gitu, nggak yang bukan hanya karena ketinggian tapi juga ada hal-hal lain juga yang dibikin sama misalnya kan pasti lagu ini kita akan bawa sambil kita koreo juga kan, koreografi. Jadi dimana tetap harus di. Oh iya benar-benar. Jadi mempertimbangkan juga gitu ya untuk mempertimbangkan untuk nanti ketika off air dan juga mungkin pas syuting dan lain-lain juga supaya aman gitu ya, nggak terlalu banyak berubah dari original songnya. Pas kemarin recording tuh makan waktu lama nggak sih buat kalian mempelajari lagu ini? Sehari Kak itu. Iya, sehari sih Pak. Ya. Jadi recordingnya cuma butuh sehari dari pagi sampai malam. Tapi nggak malam-malam banget. Iya. Jam 11 sudah. Iya. Oke, jadi 1 hari full lah gitu untuk rekaman lagu ini. Dan lagu ini di recording katanya, tapi udah dibocorin juga sih. Kalian tuh recording lagu ini sekalian sama recording satu lagu lagi kan katanya. Tapi nggak di hari yang sama. Kata siapa? Dia ngomong gitu. Mancing gitu, tapi nggak apa-apa juga sih kalau nggak mau dikasih tahu sobat kreatif. Oke, dan kita ke music video kali ya. Ini udah banget lagunya. Udah ke music video, dan music video kalian ini cukup mencengangkan ya. Kayak beda aja gitu. Sebenarnya lagu-lagu kalian tuh ada beberapa kan yang udah pakai model cewek. Yang Baby kemarin pakai model cewek. Terus Pangeran Tidur ya kalau nggak salah juga pakai model cewek. Tapi kayaknya yang ini tuh kayak berbeda gitu loh. Kayak mungkin keluar dari, nggak tahu ya, mungkin kayak apa namanya, karena Fanly centernya fans-fansnya Fanly secara pribadi tuh nggak, agak kaget gitu. Ternyata ada cewek di dalam music video ini. Emang konsepnya dari siapa sih music video ini? Kalau konsep udah pasti dari tim manajemen kita gitu. Jadi memang dibikin konsep yang ceritanya kita itu kayak anak-anak geng gitu, anak gangster gitu di tahun 2088 di Jakarta. Jadi kayak masuk dalam bar gitu, terus akunya melihat ada cewek gitu. Jadi kayak langsung, wih cantik nih gitu. Yaudah pacaran yuk. Iya. Cantik nih gitu ya. Jadi tapi apa namanya, kalian tahu nggak sih yang milih apa kalian? Yang milih apa kalian juga si model dari video klipnya ini?
Yang milih pastinya dari manajemen kita, karena dari beberapa kandidat disesuaikan juga sama konsep video klipnya yang cyberpunk ala masa depan gitu kan. Nah kebetulan ya sama Om ini yang cocok gitu. Sama Om Botak juga ya. Kebetulan kita udah pernah ketemu di sana. Oh iya, oke, benar. Dan pas aku nggak tahu ya, karena unit katanya cukup kaget banget juga sama music video ini, karena nggak expect kalau bakalan ada model ceweknya ya, mungkin karena nggak di-spill sama sekali kali ya, jadi nggak tahu nih bakal ada model ceweknya atau kayak kalian doang. Dan bisa dibilang karena konsepnya futuristik gitu ya, jadi kayak udah nyentrik dari awal gitulah, bahkan dari baju kalian pun, dari outfit kalian tuh kalau nggak salah ada tiga ya nggak sih, 3 outfit. Itu menggunakan outfit banyak sih. Dan iya bener ya. kita Apalagi yang warna-warni itu maksudnya agak lumayan nyentrik banget. Tapi dalam proses music video nih, ada nggak sih pengalaman yang kalian nggak bisa lupain banget? By the way, boleh, itu tuh syutingnya di mana sih? Di atas gedung gitu ya? Itu syutingnya di Tanjung Priok, Kak. Di kontainer gitu. Tempat kontainer. Sama yang malam juga. Apa pengalamannya pas syuting music video kemarin? Pasti kayak, maksudnya kan kalau yang pas yang video klip sebelumnya ada yang one take shoot lah apa gitu. Kalau di lagu ini, especially lagu ini, itu apa sih yang menarik atau pengalaman yang kalian ingat banget pas syuting? Mungkin pengalamannya tuh karena di sana kan pelabuhan ya, dekat laut juga, jadi udaranya tuh lumayan panas, tapi anginnya tuh nggak ada. Dan di sana kan bukan kayak biasanya kan kita syuting kayak Terbunuh Sepi itu di studio yang full AC gitu. Nah ini tuh benar-benar nggak ada AC, mungkin cuma ada kipas gitu, dan panas banget. Tapi harus tetap fresh gitu mukanya, karena kan kita makeup juga buat terlihat fresh. Tapi karena panas tuh jadi keringetan terus gitu. Terus yang nggak bisa dilupain itu ininya sih Kak, kalau kita mau buang air kecil tuh. Jauh Banget Jakarta Bandung. Waduh. Sabar, kaget saya ya. Jauh. Emang sejauh itu? Sejauh itu? Main effort aja kalau mau buang air kecil sih, buat jalannya. Emang kalian seharian kan syutingnya? 1 hari aja? 1 hari full? 2 hari. Kita 2 hari, cuman beda hari, nggak yang hari ini sama besok, tapi beda bulan. Beda bulan bahkan. Beda tahun mah. Iya beda tahun bener. Oh iya. Bener Kak. soalnya kan 2021 ke 2022. Iya. Setahun lah kita buat biar futuristik lah. Bener-bener sampai kayak syuting aja futuristik ya sahabat kira itu, jadi sampai misah 2 tahun. Oh itu emang kenapa jadi sampai, kalau boleh tahu emang ada kendala ya atau kayak gimana? Jadi sampai dibikin, maksudnya jaraknya jadi jauh banget. Kita mau istirahat dulu. Iya benar juga sih ya. Mungkin kan hanya yang duluan belajar ke pelabuhannya gitu sih yang bisanya. Oh, tapi yang duluan yang syuting yang mana, yang part mana? Atau apa mutus-putus gitu? Tapi harusnya kelihatan sih Kak, namanya muka-muka kita, rambut kita gitu. Karena ada yang dari kurus tiba-tiba jadi gendut, terus habis itu dari yang rambutnya pendek jadi panjang tuh kelihatan kok. Harusnya kalian semua memperhatikan ya. Nah, kalau kalian semua memperhatikan, jujur li aku nggak memperhatikan banget sih ya sampai ke rambut-rambut. Nah, mungkin fans kalian memperhatikan kalau misalkan ada sedikit perbedaan gitu. Tapi yang itu kan ada beberapa yang kayaknya syutingnya malam gitu, beneran malam atau main lighting aja? Kan biasanya kalian kan ada beberapa kayak yang cuma main lighting aja. Tapi itu apakah emang malam sama siang gitu syutingnya atau kayak gimana? Ya, itu malamnya malam beneran. Dan fun fact-nya itu pas kita lagi syuting di dalam kontainer yang bagiannya bagiannya Vicky, bagiannya Ricky, sama bagiannya Family, itu tuh tiba-tiba gensetnya mati, jadi gelap, totally gelap. Oh, lama nggak nunggunya? Iya, lama nggak? 15 menit lah lumayan. Oh, jadi agak lumayan. Berarti kendalanya lumayan banyak ya? Maksudnya kayak syutingnya nggak 1 hari full gitu, banyak kendala-kendala teknis. Ada satu lagi, Kak. Sorry aku baru ingat yang kendala kita waktu lagi syuting itu ada satu lagi. Apa ya? Apa? Ya, jadi setiap ada apa tuh guys namanya? Mobil gede itu. Yang tukang. Iya, jadi setiap mereka lagi ngangkat kontainer gitu, jadi listriknya harus dimatiin semua gitu, Kak. Bukan listriknya dimatiin, tapi kabelnya itu harus dicopot, karena kalau misalkan itu kan di tengah-tengah jalanan gitu, kalau dilindes sama itu tuh takutnya
rusak. Soalnya bannya tuh gede banget setinggi mobil Terus Alfa. tiap mobilnya ngangkat kontainer itu kita lari. Iya. Takut ketimpa. Soalnya dia bawa kontainer gitu, serem banget. Oh iya benar. Jadi lumayan juga ya kendalanya, maksudnya kayak harus bersinggungan dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di tempat itu sendiri gitu ya. Yes. Dan itu kan ada yang naik-naik, yang pas baju putih ya kalau nggak salah, itu kan kayak ada yang Vicky lah, Ricky lah naik-naik ke atas gitu. Itu kalian aman aja nggak sih? Maksudnya kayak itu kan lumayan tinggi gitu. Keamanannya gimana sih pas waktu syuting itu? Atau ada yang takut ketinggian nggak sih? Hilang sih. Bilang takut ketinggian. Iya. Dan Gimana kemarin pas ngatasinnya? itu selama Terus tuh ada beberapa Vicky, Fanly sama Fajri tuh kalian apa kasih plastik ya? Enggak, ya. Ya jadinya waktu itu kan dalam keadaan hujan kan. Jadi tempatnya itu lumayan becek gitu Kak. Nah, kebetulan baju sama sepatu kita tuh warna putih. Jadi untuk antisipasi kita pakai plastik dulu buat naik ke atas gitu. Cuman pas dicobain naik tangga ternyata licin. Jadi ya udah lepas, terus akhirnya kita naiknya pelan-pelan aja gitu. Biar nggak kotor. Iya. Dan kontainer tuh Lumayan ya. atasnya bukan keras gitu, jadi emang ada yang menjendol-jendol, jadi bisa loncat-loncat ke trampolin. Ke trampolin. ya, kaleng biskuit gitu lah. Iya. Oh iya, berarti lumayan agak bahaya juga ya kalau nggak hati-hati. Iya, benar. Iya, makanya kita Wow. Di sini juga. Berarti ini salah satu lagu kalian yang lumayan beresiko dong. Maksudnya untuk syuting music videonya gitu. Jadi agak memakan keamanan dan lain-lain. Tapi seru dong. Harusnya seru banget ya syuting musik videonya. Apalagi juga dengan tiga outfit dan 3 part yang berbeda. Apa sih yang paling, selain yang tadi udah kalian sebutin, ada lagi nggak sih hal yang kalian nggak bisa lupain dari syuting music video ini? apa ya? Udah nggak ada lagi atau udah yang udah kalian bilang tadi? By the way, Kita pakai baju bagus-bagus tiga jenis baju gitu sih. Ya. Itu keren banget. Oh iya, Kita benar. yang waktu pakai baju warna-warni itu sepatunya boot semua dan itu harus dipakai seharian. Nah itu kaki lumayan tuh lumayan ya. Jadi tapi emang menurut aku baju yang warna-warni itu yang maksudnya makanya juga jadi picture utama kalian kan buat lagu ini, karena emang nyentrik dan cocok banget lah sama lagu ini gitu. Oke, Sobat Kreatif, harusnya kalian udah nonton semua ya di YouTube-nya Unity Official, tapi kalau belum nonton wajib nonton langsung sekarang habis live streaming. Kita bacain pertanyaan kali ya. Boleh. Pertanyaan yang masuk lewat Instagram. Part yang paling disukai dari MV Sobat, MV-nya dari MV-nya ya, bukan lagunya gitu. Siapa yang mau jawab? Diwakilin aja deh. Diwakilin aja dari Fendi boleh. Ya, kalau dari MV kita sukanya yang semuanya Kak. Wow. Tapi yang membuat lagunya itu kayak, wih bener ya, keren gitu. Itu di bagian ref pas mau masuk ke ujung dunia, terus di belakang kita itu kan ada kontainer sama kayak ada awan, terus bulan-bulan yang gede gitu, jadi kayak berasa lagi berada di ujung dunia banget gitu. ujung banget nih. Iya. Ujungnya lagi ujung banget nih. Di ujung banget ya. Oke. Nah, langsung ke pertanyaan berikutnya, itu diwakilin sama Fanly ya, Sobat Kreatif. Pasti itu juga part favorit member lain soalnya. Yes. Sepakat kita. Yes. Dari Instagram, dari Trim LNII, Bang Rick sama Jue gimana, mau lanjut jadi rapper atau balik ke vokal aja katanya? Itu kayaknya tergantung rapper aslinya di entah enggak. Iya. Ya, coba kita tanya ya. Rick, mau nggak lu jadi rapper lagi ntar? Mau. Oh gitu, mau. Harus gitu ya, percakapannya agak lumayan juga, kenceng juga. Oke, lanjut, kita bacain pertanyaan berikutnya. Nah, untuk dari Ratu Salasabila, untuk lagu-lagu selanjutnya, apa akan ada center-center lagi atau mau ada hal yang berbeda dan baru lagi? Bisa dijawab. Kepo nih. Jadi kita Mau tahu bakal info lebih lanjut? Follow sosmed kita. Wow,
sangat komersil sekali ya. Dan tapi memang kayaknya memang nggak boleh di-spill sih sahabat kreatif, karena itu jadi kejutan di volume 2-nya Unity nanti. Yes. Sahabat kreatif ya. Lanjut. Udah. Jadi buat sahabat kreatif yang mau tanya ke Instagram aja ya, tapi udah nggak sempet streaming. Ada yang nanya streamingnya di mana? Di mana guys streamingnya di mana katanya? Kamu masih tidak tahu. Kamu orang baru. Ya. Ya kamu pura-pura kamu. Ya buat kalian yang belum tahu, kalian bisa streaming di mana? Kalau untuk lagunya udah bisa didengerin di semua digital streaming platform. Kalau nonton videonya udah ada di YouTube channelnya Unity. Yeay. Cari aja YouTube-nya. So bad. Promo duluan ya sahabat kreatif. Ini ada dari Mirda Melati. Katanya gimana tanggapan para komposer internasional itu ketika diajak kerjasama untuk membuat, loh ini kan Unity, gimana kalian nanyanya sama komposer internasionalnya gimana dong saya jawabnya ya. Mungkin ini aja deh. Kalau boleh aku ubah pendapat kalian aja pas pertama kali tahu kalau misalkan ini bakal dikompos sama komposer internasional gitu. Terkejut, terjungkal. Terkaget-kaget, wow gitu. Ya masa sih gitu, soalnya kan kita biasanya dengerin doang nih lagu-lagu K-pop yang terkenal. Nah sekarang kita dikasih kesempatan buat dibikinin lagu sama komposer yang biasanya kita dengerin lagunya gitu. Keren. Jadi kayak sesuatu hal yang baru juga, dan ini nggak sih jadi sesuatu hal yang bisa dibilang apa ya, kayak lonjakan baru lagi lah buat kalian. Siapa tahu nanti di nextnya malah bukan sekali doang, tapi seluruh lagu kalian, atau nanti malah collab sama yang di luar, kita nggak tahu kreatif. Oke, lanjut. Ini dari Nadia Rizky. Apakah lagu ini relate sama kalian? Ada yang relate nggak sama lagu ini? Mungkin Bang bisa jelasin kali gimana ya. Ya, tolong dijelasin Gimana? sahabat kreatif. Iya, relate kalau ini relate banget sama aku sih. Sudah sampai situ saja, nggak usah dijawab panjang-panjang. Nanti kepo unitnya. Nanti ditanyain sama siapa kak? Susah lagi kan jawabnya sahabat kreatif. Sama siapa aja? Sama siapa? Enggak bakal. Oke. Sudah tadi di beberapa yang udah aku tanyain, nggak aku tanyain lagi ya. Astagfirullahalazim. Ini kemarin aku lupa namanya, tapi aku ada yang baca. Mereka nanya, kapan Unity comeback? Hah? Gimana? Itu kan baru comeback Ya, kita pikir-pikir dulu. Tanya itu. Jadi mereka, siapa ya namanya kemarin, Sarah kalau nggak salah. Jadi dia tanya kemarin, padahal hari ini interview saya yang baca juga agak kesal ya, gimana ya. Jadi tolong, ini baru comeback ya. Jadi kalau ada yang bilang ibarat melahirkan nih baru brojol, disuruh brojol lagi sahabat kreatif. Jadi tungguin aja. Tungguin aja, karena kan udah ada katanya udah ada rekaman satu lagu lagi. Ya pasti bentar lagi ya comeback gitu sahabat kreatif ya. Oke, lanjut dari pertanyaan ini. Kalau nggak semuanya bisa dibacain, mohon maaf ya, banyak banget soalnya. Biasalah kan Unity kan fansnya banyak banget gitu guys. Jadi kayak pertanyaannya juga banyak banget. Oke, kayaknya udah lumayan banyak yang aku tanyain ya. Kita nanya ke ini aja. Oh ya nih, kira-kira Unity bakal ada nggak sih ke Banjarmasin? Ke Banjarmasin. Pengen banget. Pastinya kita pengen banget ke nyamperin unit keluar sana, ke Indonesia, keliling Indonesia. Pengen Dan banget. mungkin ini kali ya. Ya doain aja semoga ada waktunya untuk ketemu sama unit. Menyambung ini kali ya, menyambung pertanyaan aku pertanyaan yang tentang si album fans. Oh, ini ada pertanyaan lagi, sorry. Dari Kai. Katanya Fanly kan dikenal anaknya lurus banget. Pas acting bareng Ciupi di music video ngerasa terbebani nggak sih, atau member lain sempet ngecengin juga di lokasi syuting? Gimana? Oh, pastilah. Pasti ya. Kalau terbebani sih enggak, cuman apa ya, maksudnya kan itu juga acting kan, dan apa ya, enggak terbebani gitu, cuman kayak membangun chemistry-nya itu
nggak langsung deket banget kan, karena itu cuma 1 hari, terus juga kita jarang ketemu, jadi kayak chemistry-nya yang mungkin lumayan ini sih, jadi kayak dibangunnya itu kayak gimana? Butuh beberapa jam. Tapi kan itu, oke. Tapi kan kalau dilihat-lihat ya, terlihat, berarti kalian memang biasa kalau baby, kalau aku nggak salah, kalau nggak lupa gitu ya, 1 hari sebelum syuting kalian kayak apa sih namanya, aku lupa, Ricky ya kalau nggak salah, yang latihan dulu dan lain otomatis. Oh, Ricky, sorry Ricky. Nah, Sweetson kan udah ketemu dulu nih sama si model ceweknya, otomatis ya bisa lah bangun chemistry di hari pertama. Tadi kalau kata Fenly itu cuma beberapa jam sebelum syuting doang, atau 1 hari sebelumnya juga ada ketemu sama si modelnya ini untuk kayak briefing gitulah, atau kayak konsultasi, diskusi tentang nanti sininya kayak gini ya, atau kayak gimana? Enggak, jadi untuk yang sobat ini kita nggak ada reki gitu Kak, dan memang langsung ketemu hari hanya semuanya. Jadi itu kalau buat aku pribadi emang lumayan susah bangun chemistry-nya. Tapi Cindy-nya juga kooperatif banget, dan maksudnya udah ngerti juga gitu harus ngapain. Kenapa nggak ada Ricky? Karena ada Ricky ya. Ricky lu bertelepon. Wah, lucu banget. Udah gitu ya, pusing gue. Oke, berarti bisa dibilang salah satu tantangannya ya karena minimnya. Tapi di music video tidak terlihat seperti seperti nggak ada latihan gitu ya. Dan aduh, aku bilang ya, soalnya kata unit nih kayaknya lagu ini agak-agak sangat bad boy banget ya, keluar banget lah dari Fenly gitu, keluar banget. Kayak apalagi scene terakhir ya, takut banget loh, TBL banget sahabat kreatif kalau misalkan lihat part terakhir di musik video. Kalian udah pada lihat harusnya ya sahabat kreatif. Dan mungkin sedikit ya sebelum kita closing, ini kan kalian sebentar lagi mau jalan penjualan album udah jalan sama si Fansign. Startnya kira-kira udah bisa dibocorin nggak sih kapan? Apanya? Start Fansign-nya kira-kira kapan udah bisa dibocorin? Startnya mungkin infonya bisa langsung di Unity aja, karena kita juga belum tahu pastinya, masih memastikan kondisi dari kota-kota yang nantinya kita pengen datengin. Semoga aja bisa pulih lah, bisa normal, jadi kita bisa datengin tempat-tempatnya. Terus udah ke list titik kotanya, kita baru bisa announce kapan startnya. Dan yang penting buat itu, karena sekarang udah bisa pre-order albumnya, jadi cepet check out sekarang biar nanti kita bisa ketemu. Jangan sampai kehabisan. Ya. Karena salah satu syaratnya ya, kalau nggak salah salah satu syaratnya fansign adalah beli album kalian ya, jadi nggak bisa ikut fansign kalau misalnya nggak beli. Dan itu udah bisa dipilah-pilih sampai kreatif harga-harga terbaik yang, kok aku kayak membantu jualan albumnya gitu ya sahabat kreatif, mesti dipilih-pilih aja lah harganya yang sesuai dengan harga, dan jangan dipaksain kalau kalian sesuai budgetnya aja. Tapi yang jelas katanya kalau nggak salah ada 15 titik di Pulau Jawa untuk sebenarnya ini agak ada senang, ada sedih juga kayak buat fans kalian, karena yang luar Jawa pasti pengen banget lah ketemu kalian. Tapi kita harus maklum ya sahabat kreatif, karena dengan kondisi seperti ini kita memikirkan semuanya, kesehatan Unity-nya juga, sama kalian-kalian juga supaya aman semuanya. Ya nggak guys? Betul. Oke, tapi katanya kalau misalkan animonya gede, siapa tahu nanti bisa main ke Sumatera, betul. Itu yang masih ke Papua, masih didata sama manajemen kita. Nah, main ke Banjarmasin, siapa tahu, kita nggak tahu soal kreatifnya nanti. Tahu. Ngobrolnya udah nggak 2 layar gini, langsung adep-adepan sahabat kreatif sama Unity-nya ya. Dan terakhir, harapan kalian untuk single ini, untuk single 8 ini, satu-satu untuk single ini dan juga next project kalian. Silahkan, dari Ricky mungkin. Kalau dari aku, semoga sukses. Wow. Satu kalimat ya. Oke, semoga lanjut. keren. Ya udah keren sih. Semoga keren-keren lagi. Oke, lanjut. Semoga musiknya diterima sama orang-orang yang belum kenal Unity. Amin. Oke, lanjut. Semoga lagu ini bisa kita nyanyikan di konser langsung nanti. Amin.
Semoga lagunya bisa Amin, amin, diterima amin. di kalangan yang baru kenal sama Unity dan bisa nge-reach unit yang lebih luas lagi, baik di Indonesia maupun di luar sana maupun di alam yang lainnya. Amin. Oke, lanjut. Semoga di single terbaru ini Unity dan Unit bisa sama-sama naik level to the next level. Dan kita bisa maju bareng-bareng terus, kompak terus, menjadi fanbase nomor 1 terkuat di se-Asia di dunia. Amin. Waduh. Amin. Farhan? Kalau aku, ini kan lagu penutup di volume pertama kita. Waktu itu kan pembukanya Coba Cintaku. Coba Cintaku itu kan masuk chart Billboard. Semoga penutup di volume pertama ini Sober bisa masuk chart Billboard juga. Amin. Amin. Dan trending ya, harusnya sih trending ya. Unit nih harusnya bisa sih bikin lagu ini trending, Sahabat Kreatif. Jadi biar streaming terus gitu dan bisa didengar. Nggak boleh sih, harusnya udah harus nonton semua. Kalau misalnya ada yang belum nonton, keterlaluan banget Sahabat Kreatif ya. Nggak bisa banget nih. Nah, mungkin ya Sahabat Kreatif sebelum kita benar-benar tutup dan juga nanti foto-foto atau apa, boleh nggak sih nyanyi di bagian chorusnya atau refnya? Boleh dong. Salah lagu. Ke ujung dunia. Ya. Ke ujung dunia. Oke. 5, 6, 7, 8. Ke ujung dunia pun akan ku jalani. It's been so bad, yeah it's that bad, but with you I'm fine. Apapun yang terjadi harus malam ini. No one stop, cause I lose my mind. Aku sudah tak bisa hidup lagi tanpa kamu. Hey, tak ada lagi kata malu, aku mau kamu. Sekarang juga kau harus jadi kasihku. Baby I beg, it's been so bad, just you be mine. Yay! Oke. Thank you guys. Kita boleh screenshot time gitu nggak sih? Boleh dong. Oke, buat Sahabat Kreatif yang udah stay tune, Unit, kita mau foto-foto dulu sama Unity maksudnya, Sahabat Kreatif ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya yang udah satu kali lagi aku beri kesempatan buat promo lagunya dan bisa didengerin di mana aja lagu Sobat. Buat teman-teman semuanya yang lagi nonton sekarang dan juga Unit, jangan lupa untuk dengerin terus lagi dan lagi lah single terbaru kita Sobat di semua digital streaming platform, dan juga jangan lupa nonton music videonya hanya di YouTube Unity. Thank you. Share ya. Subscribe. Dan jangan lupa beli album. Jangan lupa beli album. MBL loh. Jangan lupa beli album. Jangan lupa juga request lagu Sober di RRI Pro Banjarmasin. Yes. Nah itu penting sekali ya Sahabat Kreatif supaya lagu Sobat nih bisa masuk chart terus, karena selama Unity masuk di Pro 2 tuh selalu masuk top 20 chart Indonesianya Pro 2 Banjarmasin. Terima kasih ya dari Pro 2 Banjarmasin, we love you. Sama-sama ya Sahabat Kreatif, thank you dan sehat terus ya semuanya. Kita bisa ketemu lagi nanti di interview single berikutnya atau bisa langsung main-main ke sini buat ngobrol. Sehat semuanya, bye, thank you ya. Dadah.